ya namanya orang jualan kan nanya nih misalnya jualan Iya, apa gitu. iya, Nah, kita kasih tahu nih produknya ini. Ya cuma kadang kayak oh kayak cuma tanggapannya tuh biasa aja gitu loh. iya, iya, Jadi ya, oke. manfaatin waktu pas pandemi tuh Mm-mm, ikut-ikut lomba. Pertamanya iseng kan, iya. iseng. Terus ternyata pas hasil akhirnya dapet juara. Alhamdulillah. Terus Mm-mm. kayak kita harus menghadapi orang-orang banyak kayak Berbagai macam. berbagai macam jenis. Ya kayak mudah banget yang namanya ngabisin duit. Apalagi namanya usia muda mungkin masih diberi orang tua, Hmm, dengan mudahnya mereka menghabiskan duit. Oh, Nah itu. Jadi kayak kita nyari duit susah dan harus mempergunakan uang itu dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lesi Hitam semuanya. Di video podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih, yakni kenalan saya nih. Halo Kak. Halo, Halo. Boleh kenalin diri siapa namanya mungkin? oke. Kenalin nama saya Putri. Aku aja kali ya biar enak ya. Iya, Oke. Nama aku Putri Hazarani, biasa Mm-mm. dipanggilnya Putri. Ya. Atau kadang di rumah juga suka dipanggil Rani juga. Cuma Hmm. biar enak Putri aja kali ya. Sekarang aku umur 19 tahun Hmm. dan tinggalnya di Kemayoran, Kemayoran, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Iya, Wah, Jakarta jauh-jauh. Pusat. Terima kasih udah mau datang ke sini ya, karena jauh Sama-sama. banget nih kan. Kesibukannya saat ini apa ya? Kesibukannya saat ini alhamdulillah bekerja. Bekerja. Bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Hmm. Jakarta. Gitu. Baru sebulan sih. Sebulan. Iya, baru. Gimana tantangannya atau enak? Enjoy gak di sana? Enjoy lah, namanya bekerja mah pasti ada aja Wah, kan aduh, iya benar. tantangannya, ya lika-likunya. Cuma ya Hmm. alhamdulillah kan kadang nyari kerja juga susah. Iya, Jadi alhamdulillah disyukuri aja. oke. Aku sempat baca-baca nih kan, katanya Kak Putri ini sempat berjualan di sekolah nih sewaktu semasa SMK nih, bener gak? Iya, Nah, betul. mungkin bisa ceritain alasan memilih berjualan. Nah, dan kelas berapa kalau boleh tahu? Oke. Jualan ya waktu di SMK. Hmm. Waktu itu sempat berapa kali ya? Hmm. Ada tahapnya lah, tahapnya. Ya boleh Kelas ceritain. pertama itu kelas 10, Hmm. kelas 1 SMK. Jadi waktu itu ikut salah satu ekskul di sekolah Iya, dan saat itu ekskul itu mau mengadakan acara. iya, Mau mengadakan acara dan memutuskan ekskul ini untuk berjualan. iya. Waktu itu jualannya piscok. Piscok, oke. Ya. Dan dibagi tuh setiap anak untuk jualan di kelasnya. Iya, Gitu. Jadi waktu itu jualan di kelas, jualan piscok, ya alasannya itu untuk dapetin Hmm. dana supaya acara tersebut bisa berjalan. Oke. Gitu. Jadi Nah, karena suatu acara pada saat itu ya alasannya dan itu. keterusan. Nah, pas dari situ kan jualan-jualan Iya, dapet duit dong, iya, terima iya duit. dapat duit pasti. Nah, tentunya duitnya itu nggak buat masuk sendiri karena Iya, dari ekskul. iya, Jadi buat ditaruh disetor duitnya ke ekskul tersebut. iya. Nah, dari situ mikir kayaknya jualan enak juga ya, gitu dapat duit. Mm, Nah, gimana nih caranya supaya bisa duitnya itu masuk ke diri sendiri, iya. gitu. Nah, waktu itu kelas berapa ya? Kelas 10 juga Hmm, di semester 2 jualan juga jualan apa waktu itu masker. iya. Masker wajah sama gantungan kunci. Oke. Oke, nah di situ pikir jualan. Kalau jualan Hmm, kan bisa dapat uang jajan. Nah, iya, itu uang jajan alhamdulillah udah cukup sih, cuma biar iya. nambah aja terus juga nyari kegiatan supaya ya di sekolah gak cuma flat lah, Hmm, maksudnya sekolah doang bisa dapat pengalaman lain dari iya. jualan itu. Nah, Gitu. mungkin kan namanya teman-teman mungkin yang saat ini masih di sekolah, Hmm. nah emang mau jualan kan pasti kayak malu atau mungkin banyak Nah, gengsinya. Nah, mungkin motivasi apa nih yang bisa mendorong akhirnya Putri ini bisa untuk berdagang dan pede gitu oke. mungkin? Waktu itu sih sempat malu juga ya dan ragu kayak Oke, nih ragu. jualan ada yang beli nggak gitu Hmm, kan, jualan ada yang beli terus kira-kira bakal tanggapan apa nih dari iya. teman-teman gitu. Hmm, Dan sebenarnya kuncinya berani aja sih, berani. berani kayak ya mau melakukan untuk diri sendiri jangan sampai ragu Oke. gitu. Apa ya, jangan terlena atau jangan stuck duluan sama omongan-omongan jelek dari orang. Kadang kan Oke. berpikir kayak ah ntar dapat omongan ini nih, dapat omongan Ya. ini, jangan sampai kayak gitu. Jadi ya udah coba aja gitu, Nah, coba sih ini. terus selama berdagang ini pesan dan kesan mungkin dari orang sekitar, dari teman kelas atau mungkin dari guru-guru atau mungkin dari kakak kelas, adik kelas itu gimana kalau boleh tahu? Kalau dari teman-teman bagus ya responnya kayak
pada dukung juga, pada Iya. kayak beli ya kan, beli produknya. Terus juga kalau dari guru nggak sampai ke guru gitu. Maksudnya ya sekitar lingkup aja. Oh, Terus dari sekitar. keluarga juga support karena dulu juga dari mama waktu kecil sempet jualan juga kan. Jadi Oh, waktu itu sempat termotivasi juga sama mama bisa jualan. oke. Berarti ada jiwa entrepreneur juga nih ya. Ya, Gitu. Saya sempat baca-baca juga tentang Putri ini sempat juara ya, bener ya? Juara di udah juara apa tuh? suatu lomba nasional, bener. Iya benar. Mungkin bisa ceritain sedikit tentang Oke. perlombaan apa atau mungkin kejuaraan apa yang diraih mungkin? Lombanya waktu itu tim per grup. Ah, Lombanya ini tentang membuat sebuah produk sih. Jadi oke. kita ditantang untuk bikin produk Iya. dan produknya itu ditentuin dari panitia tersebut Hmm, gitu, dan itu dikasih step waktunya lumayan panjang, waktu itu sekitar 3 bulan kalau nggak salah, 3 bulan. dan itu lagi pandemi Waduh. gitu. Iya Jadi ya, oke. manfaatin waktu pas pandemi tuh, Mm-mm. ikut-ikut lomba. Pertamanya iseng kan, Iya. terus ternyata pas hasil akhirnya dapet juara. Alhamdulillah. Terus Alhamdulillah. diundang bener di podcast mungkin? Iya Oh, dok, kita undang juga di podcast, jadi ini termasuk podcast kedua sih. Terima kasih Lensa eh, Hitam sudah mengundang saya. terus saat ini bekerja ya. Perbedaan apa mungkin nih? Karena kan waktu itu sekolah ini kan ngalamin namanya berdagang, berarti kan secara langsung melatih diri. Apa perbedaan selama kerja baru-baru ini sama dunia sekolah mungkin bisa diceritain sedikit? Oke, Mm-mm. perbedaannya pasti lumayan jauh ya. Iya, Karena kalau di sekolah kan kita ibaratnya menjalankan dan kita menerima ilmu oke. gitu loh. Hmm, Nah, jadi kayak kalau di lingkungan kerja kan kita yang berkontribusi untuk perusahaan tersebut gitu iya, kan. Kalau perbedaannya ya tantangannya, pertama dari tantangannya jauh pasti iya, lebih berat bekerja. iya, Terus juga dari lingkungan, kalau lingkungan sekolah kan ya kita teman seumuran, terus iya, bisa ikut ekskul dan lain-lain. iya, Tapi kalau kerja kan kita ada ibaratnya ada tingkatan lah, dari iya. kayak kita karyawan, atasan Oke. sampai manajer sampai atas. Itu sih dari lingkungannya. Oh, berarti Beda banget. lingkungan tuh sangat mempengaruhi ya, bener Iya, ya? betul. Oke. Terus juga kan tadi kan sempat cerita soal berdagang ya. Mungkin kan siapa tahu kita nggak pernah tahu keadaan seseorang pas lagi di dunia sekolah. Oke. Mungkin Kak Putri bisa ceritain sedikit tips and triknya mungkin kalau ingin memulai berdagang. Karena kan tadi ngomong ragu kan, Iya. ragu terus mungkin karena malu juga gengsi. Mungkin kan tadi syarat pertama berani. Terus mungkin ada lagi mungkin step by stepnya yang bisa dikasih tahu ke kita Step by semua. step. Oke. Mm-mm. Mungkin kalau pertama itu kita kalau mau jualan, Iya. pertama harus jangan ragu tadi ya udah. Nah, Terus kita harus tentuin nih kira-kira peluangnya apa, peluang oke. yang bisa kita ambil, Oke. peluang yang bisa kita ambil untuk jualan dan bisa diminati sama sekitar Iya, gitu. Nah, itu sih pertama. Terus juga abis itu kan tentuin produknya kita mau jual apa. iya, Terus juga pastinya harga dong, harganya iya, yang sesuai sama kayak di sekolah dong, jangan terlalu iya. tinggi. Hmm, Harganya kayak sesuai sama kantong anak-anak sekolah. iya. Terus juga ya itu berani promosi sih. Karena kalau Oh, kita jualan diem kan nggak ada yang beli kan. iya benar. Nah kita promosi kayak mungkin dari kalau di sekolah dari satu mulut ke mulut lain. Kayak kita ngomong nih, gue Iya. jualan ini nih. Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman yang lain. Oke. Gitu. Ini kan berdagang di sekolah berarti kan berbeda lah anggap dengan berjualan kayak abang-abang sekitar. Hmm. Mungkin ada gitu pengalaman tertentu atau mungkin pengalaman yang mungkin pahit atau mungkin kurang mengenakan dari orang sekitar atau mungkin yang dialamin Putri saat ada pembeli gimana mungkin? Ada? Kalau pengalaman yang corona paling ya namanya orang jualan kan nanya nih misalnya jualan Iya, apa gitu. iya, Nah kita kasih tahu nih produknya ini. Ya cuma kayak oh kayak cuma tanggapannya tuh biasa aja gitu loh. iya. Itu sih, tapi belum yang bener-bener pahit banget gitu, Oh, belum. oke. Berarti dengan adanya jualan yang dihasilkan dari Putri ini, alhamdulillah ngerasa ada perbedaan gak mungkin dari uang jajannya atau mungkin karena kan secara tak langsung ini berpengaruh dengan kegiatan sehari-harinya dong karena kita Iya. berdagang mungkin ada persiapan. Nah, mungkin bisa ceritain gimana dari awal persiapan bisa sampai berdagang gitu. Yang paling signifikan sih alhamdulillah bertambah biayanya pas jualan nemtek waktu itu, lupa Oh, waktu kelas nemtek. 12. Oke, kelas Jadi 12. berlanjut sampai kelas 12 jualan nemtek, dan itu cari tempatnya yang emang Hmm, murah. oke. Jadi kita kan bisa ngambil untuk lumayan lah. Dan situ sih signifikan kayak kita bisa beli apa-apa ya pakai uang sendiri. Iya, Bebas lah kalau misalnya dari jajan dari orang tua doang kan terbatas ya. iya, Jadi kayak kita bisa lebih beli apa terserah. Terus juga mau berbagi kan bebas ya karena kan uang sendiri. iya. Gitu sih. Jadi lebih suka. Sebenarnya kalau berjualan kemarin tuh lebih sukanya berbagi sih. Oke. Gitu. Berarti kan sama nih, Les Hitam kan juga channel yang fokus berbagi dan Iya. beredukatif ya.
selama Putri berjualan ini mungkin ada ngalamin kayak tersentuh gitu mungkin atau mendapatkan hikmah, ternyata berjualan itu seperti ini loh yang namanya berjualan gitu. Iya. Karena kan pasti dapat pelajaran lah saya yakin. Mungkin bisa kasih tahu pelajarannya apa gitu. Pelajarannya yang pertama pasti nyari duit itu susah, Oke. ya kan. Terus kayak kita harus menghadapi orang-orang banyak kayak Berbagai macam. berbagai macam jenis. Ada yang beli maunya buru-buru. Ya, Ada yang kita udah ada nih produknya udah ready, iya. tapi kayak ditunda-tunda ngambilnya Oke. tuh entar-entaran. Jadi kayak kita nyari duit susah dan harus mempergunakan uang itu dengan baik. Ya karena mungkin saya pribadi juga ngabisin duit kayaknya gampang banget, bener gak sih? Iya. Ya kayak mudah banget yang namanya ngabisin duit. Apalagi namanya usia muda mungkin masih diberi orang tua, dengan mudahnya mereka menghabiskan duit. Oh, Nah, itu. ya kan, Betul. masih ada orang tua nih, nanti aja lah. Mengandalkan ya, Ya mengandalkan mungkin orang tua. bahasanya kita masih dikasih makanan gitu kan, Iya. masih dikasih asupan gitu. Berarti kan dengan adanya Kak Putri pernah berjualan ini kan secara langsung memberikan pengalaman berharga kan buat kedepannya. Jadi Betul. udah tahu nih ngadepin orang seperti apa, terus juga jenis-jenis pembeli itu banyak banget gitu kan. Banyak. Nah, tadi kan saya dengar Kak Putri ini berjualan sangat banyak kan, ada name tag, terus ada masker, kunci. Nah, ini kan Iya. 3 jenis ini atau ada lagi? Yang pertama itu piece chop, cuma kan Nah, itu kan dari Nah, ekspor. tetap dari semuanya ini alhamdulillah penghasilannya cukup atau mungkin ada kendala mungkin kalau saya boleh tahu gitu. Kalau untuk penghasilan ya namanya di sekolah kan mungkin masih kecil ya, Iya. penghasilannya belum yang terlalu besar. Hmm. Cuma dari situ sih dapat apa ya, kita jadi tahu teknis jualannya tuh Oke. gimana. Terus juga cara promosi ke orang itu gimana, terus juga cara kita mengelola uangnya itu seperti apa Oke. gitu. Nah, tadi kan ada 4 jenis ya yang diperdagangkan oleh Putri ini. Mungkin ada teman-teman sini yang masih sekolah yang mau berdagang. Nah, pasar apa sih yang paling besar atau berpotensial kalau selama berdagang di sekolah itu? Selama berdagang di sekolah, Ya, sebenarnya bisa kayak alat tulis gitu bisa kan. ah. Jadi yang memang masih signifikan sama lingkungan sekolah. Terus Hmm. juga harus bisa cari peluang yang lagi viral atau lagi tren Oke. gitu. Itu bisa dijadikan referensi sih buat teman-teman mungkin yang mau berusaha Oh, untuk berusaha jualan. berjualan. Oke. Akhirnya mungkin ada yang ingin disampaikan untuk gimana nih cara mengubah mindset mungkin dari anak-anak yang ingin berdagang. Oke. Ya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin mau mencoba untuk berjualan kan bisa menambah uang jajan juga. Teman-teman jangan ragu, jangan takut buat melangkah lebih maju, buat bisa mengeksplor diri itu kan banyak cara ya. Mungkin nggak harus dengan berjualan, bisa dengan cara lain. Coba dengan berjualan ini kita bisa banyak mengambil pelajaran. Yang pertama itu kita bisa lebih berani untuk menghadapi orang. Terus juga kita bisa mengatur atau memanage dari segi waktu, terus juga dari segi keuangannya gitu. Dan juga bisa lebih dekat mungkin buat sama teman-teman sekolah lainnya. Karena kan kalau kita berjualan di sekolah itu kan otomatis berinteraksi dengan teman-teman di sekolah dan itu bisa nambah relasi juga gitu sih. Jadi jangan takut, jangan malu dan jangan ragu. Oke. Makasih atas masukannya. Sebentar tadi ada yang aku penasaran dengan relasi, terus manajemen waktu sama manajemen finansial keuangan. Nah, ini ketiga ini menurut Kak Putri selama ngalamin itu susah gak waktu saat berdagang? Susah sih karena kita harus benar-benar bisa manage kayak dari waktu. Kan kayak sekolah ya. Iya, oke. Sekolah itu kan gak cuma sekolah, pasti ada tugas dan lain. Apalagi aku waktu itu ikut ekskul, ikut organisasi juga. Iya. Jadi harus bisa manage waktu gimana caranya supaya sekolahnya ini tetap berjalan, terus juga bisa tetap nilainya bagus lah ya. Jadi nggak cuma kita jangan malah jadi fokusnya tuh ke jualan gitu. Tetap fokus sekolah, tapi kita bisa mengeksplor dengan cara berjualan. Terus manage keuangan juga. Kayak kita kadang kalau dapat uang kan gampang ini ya, gampang apa sih terlena lah. Kayak cepet dihabisin uangnya, jangan sampai kayak gitu. Karena kan kita harus ngitung juga nih modalnya kemarin berapa, terus untungnya berapa. Jadi yang bisa kita pakai untuk kebutuhan pribadi itu berapa gitu sih. Jadi karena kan yang tadi dibilang sekolah waktunya anggaplah sekolah tuh istirahatnya jam segini, jam sekian. Terus terbatas lah ya. Terus belum nanti jualannya kapan nih mau menempas gitu kan. Karena mau ngomong juga ada timingnya, terus juga kan tadi ngomongin masalah relasi. Relasi. Nah, itu kan tadi secara langsung membangun relasi kan dengan sekolah lain. Itu Kak Putri itu mengalami hal itu? Sebenarnya sama teman sih, kayak waktu itu kan di sekolah jurusannya banyak ya. Iya. Jadi kayak yang awalnya cuma tahu di jurusan aku doang, terus dengan jualan kayak bisa dapat relasi nih, misal dari teman satu jurusan promosiin ke jurusan lain. Nah itu kan tentunya yang tadinya nggak kenal jadi kenal kan, jadi bisa nambah relasi. Alhamdulillah, berarti ini sangat memberikan pengalaman berharga ya.
dari Putri pribadi mungkin kalau ingin bercerita untuk diri Putri sendiri atau mungkin buat orang lain atau mungkin buat keluarga, buat teman, sahabat, kerabat siapapun, pesan dan harapan mungkin yang saat ini mungkin ingin Putri utarakan kepada mereka, kepada diri Putri sendiri mungkin apa? Pesan dan harapan ya. Mungkin buat teman-teman semua, sekarang kan apalagi zaman udah canggih ya. Zaman udah canggih, udah bisa online, apa-apa online. Jadi tolong dimanfaatkan itu dengan baik. Jangan dibuat untuk hal-hal yang negatif, tapi tetap harus punya mindset dan bisa menggunakan hal tersebut menjadi hal yang positif gitu loh. Jadi jangan sampai dengan adanya kelebihan itu teman-teman semua jadi terlena gitu loh. Jadi harus gunakan hal itu sebagai hal yang positif. Oh, Gitu. oke. Pesan dan harapan untuk diri Putri sendiri ada nggak? Untuk diri sendiri mungkin harus bisa lebih semangat lagi karena kan sekarang apalagi udah bekerja ya. Iya. Jadi sebenarnya punya rencana dari hasil bekerja ini bisa sedikit-sedikit ditabung untuk nanti kedepannya bisa kembali berwirausaha lagi. Amin. Gitu sih. Jadi ya balik lagi ke manage uang, manage waktu dan lain-lain. Lebih baik lagi. Oke, alhamdulillah. Semoga mimpinya terwujud ya. Amin. Oke teman-teman sahabat Nasi Hitam, jadi itu tadi dari teman kita yakni Putri yang dimana beliau ini dulu saat sekolah ini berjualan, yang dimana semoga kita bisa termotivasi untuk berjualan yang mungkin tadi masih ada keraguan, masih ada gengsi, grogi atau mungkin tidak berani dalam berjualan. Ini merupakan suatu ilmu yang kita dapat bahwasanya kita tuh perlu yang namanya mencoba ya, tak masalah gagal sekali lalu mencoba lagi kan, mungkin kita jatuh nih, anggap kita jatuh 7 kali, kita bangkit 8 kali. Jadi beberapa kali pun kamu jatuh, kamu harus tetap bangkit dari kegagalanmu karena itu namanya pejuang ya. Dan satu harus yang diingat, tidak ada yang instan di dunia ini kan, semua itu dimulai dari nol. Saat ini teman-teman yang mungkin lahir dari keluarga yang mampu, teruslah berusaha dan sebisa mungkin menghasilkan karya yang luar biasa ya, dan mungkin dengan berdagang tadi dari Kak Putri, yang dimana semoga dari kisahnya ini bisa kita termotivasi dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik ya. Oke, terima kasih Kak Putri atas Sama-sama. kehadirannya dan mau meluangkan waktunya di sini yang mungkin ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Semoga sehat-sehat Makasih juga selalu. nih udah diundang ke Lensa Hitam, Iya. channel YouTube-nya yang menginspiratif, Aduh. bisa berbagi kebaikan, berbagi motivasi dan lain-lain. Oke. Maju terus Lensa Hitam. Makasih. Oke, dan ini kita punya hadiah yang spesial yakni piagam penghargaan karena kehadiran Putri ini buat kenang-kenangan juga. Itulah sahabat Lensa Hitam, semoga dari kisah Putri ini bisa memberikan kita motivasi dan semangat yang luar biasa. Mungkin saat ini teman-teman sedang berada dalam keadaan terpuruk atau mungkin merasa kurang termotivasi atau mungkin merasa gagal mulu nih, ayo coba lagi pasti bisa gitu teman-teman. Dan teman-teman yang masih sekolah jangan ragu untuk berdagang dan mencoba dan berani ya, benar Kak Putri. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya undur diri, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.